Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini malam alhamdulillah saya bisa silaturahim ke sektor 9 di kediaman sektor 6 kebanyakan di kediaman Bang Marnex dalam rangka apa tadi? Duaan. Iya, tradisi kita duaan yang ngirimin doa buat para arwah, buat para ruh-ruh di bulan Sya'ban sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Seneng nggak Pak, Bu, Ibu ada nggak di dalam? Seneng nggak datang puasa? Benar, kali gerutu kata orang Cirebon, datang puasa gerutu, ada yang begitu. Orang beriman itu senang datang bulan puasa. Kalau bukan dasarnya iman, orang berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Biar kata panas, haus. Kalau dasarnya iman, orang enteng saja berpuasa. Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa sih sebenarnya tujuan puasa itu? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Predikat takwa bisa diraih dengan perjalanan Ramadan. Biar badannya nggak seterak, nggak kuat, nggak besar. Kalau dasarnya iman, enak orang beribadah itu. Tapi kalau iman yang nggak ada, badan besar, otot kuat, tenaga hebat, bulan puasa tengah hari panas, malam sih ikut sahur, ujuk siang-siang jam 2 ngeratap. Sama bininya ngomong malu-malu, gua boleh buka johor. Ada yang begitu. Coba yang di sana nunjuk puasa kayak gini, udah umur sekian kita buka zohor. Kalau dasarnya iman, anak SD kelas 1, kelas 2 mampu berpuasa. Tapi kalau dasarnya bukan iman, berat. Emang ibadah puasa ringan, berat Pak, berat. Kalau nggak makan nggak minum enteng. Yang berat itu mengendalikan nafsu. Apa itu hawa nafsu? Takabur, sombong, namimah, gibah, adu domba, fitnah, merasa diri paling hebat, kunci ngomongin tetangga, bisik-bisik tetangga. Ini yang berat untuk puasa. Kalau nggak makan nggak minum kuat. Benar apa yang dikatakan Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, tapi cuma lapar dan haus saja. Sekedar menggugurkan kewajiban, tapi pahala nggak dapat. Puasa sah. Emang kalau kita ngomongin tetangga bulan puasa, puasa batal? Nggak batal. Kalau kita melakukan namimah, gibah, adu domba, apa puasa kita batal? Enggak batal. Yang batal itu apa? Yang batal itu pahalanya. Jadi datang Ramadan, orang beriman itu senang. Senang. Kenapa? Artinya datang Ramadan kita senang, artinya kita masih diberikan peluang untuk menikmati perjalanan Ramadan 1 bulan. Jadi senang datang Ramadan, bukan senang kalau datang Ramadan sih enak kita, dagangan kita, kolak kita laku, bukan itu. Senang datang Ramadan artinya kita punya peluang untuk menikmati Ramadan 1 bulan penuh karena iman kepada Allah. Saya pernah bilang dalam kesempatan ceramah begini, kata-kata saya,
Jadikan Ramadan kali ini seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Bicara seolah-olah boleh kan Ustaz ya? Lah boleh. Jadikan Ramadan kali ini seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir. Kenapa? Kita tidak punya jaminan kalau tahun depan bakal ketemu lagi dengan Ramadan. Gak punya jaminan. Profesor mana, intelektual mana, orang pinter mana yang bisa menjamin umur kita tahun depan masih ketemu lagi sama Ramadan? Gak bisa, yang punya jaminan gak ada. Kita kan kadang-kadang kalau lagi sehat amal ibadah kagak mau mulu, sama masjid lupa. Ya Bang Iwan ya, Bang Udin, kalau lagi sehat apa masjid mau merem ya kalau lewat, denger beduk mending apa gedek banget. Ada begitu orang dengar azan gedek gue hewanya, tutup kupingnya, ya kan? Orang beriman itu dengar azan nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya lah, ekonya gedean, enak. Tapi orang ini imannya koslet, panas dia dengar. Nggak maghrib panas, lagi asing-asingnya ngetik di kantor, cetak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sulit banget, kerjaan gue belum rapi udah zohor. Begitu kata-katanya. Orang beriman tuh, alhamdulillah. Sebentar lagi datang puasa, alhamdulillah. Ya, puasa urusan repot lagi aja nih. Bisnis kayaknya sebulan ini kagak jalan, kagak manggung ini kita. Ya kan, kata pemudik kagak manggung kita sama bulan nih. Ya kan, anta di rumah. Ya kan, mana kantong pada kosong, ya kan, anak pada korengan, ya kan, bini ngambek mulu, udah butulin pakaian. Emang ada begitu. Bini yang kalau ngambek butal pakaian, ya kan, kalau kemudian pakaiannya dia, bini kalau ngambek organnya dibanting. Sampai di mana jadi lupa? Sampai di mana tadi? Sampai korengan. Sampai korengan ya. Jadi apa sampai korengan bener? Iya, pokoknya enak aja. Ibadah tuh enak aja. Ya, kalau dasarnya iman enak, mau puasa seneng, terawih nikmat, bangun malam nikmat, nggak makan, nggak minum nikmat. Ya kata badan besar saya bilang, kalau imannya nggak ada, orang tantar ngelongok lemari, tantar kukusan di apa? Tantar. Ini bekas malam ya, biasanya kan habis sahur ada sisa tuh ya. Makanya dikatakan Nabi itu ibadah puasa itu ibadah sirriyah. Ibadah sir, ibadah yang orang lain nggak tahu, suami, istri, anak, tetangga, RT, RW nggak tahu kita puasa atau enggak. Kalau ibadah yang lain bisa terukur. Contoh, kita bisa bilang begini, itu orang sholatnya kayaknya hebat ya, kelihatan dari khusyuknya, dia geraknya, ya kan, kita bisa lihat tuh orang sholat kayaknya khusyuk, kayaknya tenang, karena bisa kita lihat tuh orang sholat, oh dia sedekahnya kayaknya hebat ya, berani. Kenapa tuh dia berani tuh bersedekah 100.000, 200.000, 1 juta, bisa terukur karena kelihatan. Tapi ibadah yang satu ini, ibadah sirriyah, ibadah puasa, satu pun nggak ada yang bisa nilai kalau orang itu puasa atau enggak. Semalam kita sahur, siang emang di rumah sendirian ya, emang badan doang gede, ya kan? Badan doang gede, bini arisan, anak sekolah, ya kan? Suami di rumah, ya kan? Keluar sholat, HP gak ada pulsanya, udah ngeratak aja keluar hari, ya kan, ngeratak aja keluar hari, ya kan, ada sisa semalam dimakan, diminum, iya, istri nggak tahu nih, anak nggak tahu nih, kalau kita habis nenggak minuman makanan di rumah, lap mulut, habis dielap mulut, jalan keluar, badan spoyongin, rada miring dikit kena angin, ya kan, orang tanya dulu lemes banget, padahal lagi puasa, nggak sadar apa gimana sih, padahal habis makan. Orang bisa kita bohongin, tetangga bisa kita bohongin, ya kan, istri, suami, anak bisa kita bohongin dengan ibadah puasa ini karena dia nggak nampak. Kita wudhu nih,
tengah hari lohor emang lagi panas banget ya, wudhu ke kumur sampai ditelan sedikit, wudhu dia telan tuh air sedikit mungkin setengah gelas, kanan kiri nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Lalu kawannya lagi wudhu minum air setengah gelas bahkan satu gelas kumur tuh nggak ada yang tahu, karena ibadah puasa ibadah sirriyah. As-saumuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas nilai pahalanya. Ya, yang jelas di sini nggak ada ya puasa merokok ya. Coba ada yang puasa merokok nunjuk. Hah? Bang Iwan? Hah? Bang Tiri puasa ngerokok nggak? Iya. Makanya ini kan kita mau umur diberikan Allah ya. Kita nggak tahu nih kematian itu kapan saja datang, kapan saja kita nggak tahu. Ya, bayi mati, orang tua mati, sepuh mati. Kadang yang udah sakit berbulan-bulan sehat lagi. Penyakit banyak banget di zaman sekarang. Penyakit di zaman sekarang banyak banget. Mau tahu Pak, penyakit yang paling berat di dunia itu stroke. Jantung nggak berat, ya kan? Tipes nggak berat. Yang paling berat itu stroke, karena seember aja berat, apalagi stroke. Ya Pak ya. Kemudian, jadi penyakit yang paling berat apa itu? Stroke. Jangan stroke seember aja berat. Jangan dianggap bercanda ini. Buat ada dokter gue di Kempang, penyakit yang paling berat apa Ustaz? Stroke, kurang ajar ya? Bukan. Tapi yang jelas di zaman sekarang ini rumah sakit banyak penyakit, makin banyak modelnya. Bapak mau pilih mana? Pendek masuk atau panjang masuk? Hah? Ini ceramah, pikiran ngeras banget. Bapak mau pilih mana? Pendek masuk, panjang masuk setengah? Panjang. Ceramah, pikiran ngeras ke sono. Iya kan? Kembali, sebentar lagi kita akan menyambut bulan puasa. Nikmati ibadah puasa tahun ini, karena kita nggak punya jaminan tahun depan bakal ketemu lagi. Nikmati. Bagaimana caranya menikmati Ramadan? Ibadah di dalamnya, bangun malam, qiyamul lail, ya kan? Sholat sunnah, taraweh, sholat witir, tahajud, istikharah dan sebagainya. Tuh, kita nikmati Ramadan ini, terutama di bulan puasa itu ibadah yang paling bagus itu baca Quran. Baca Quran. Ya, alhamdulillah saya beda begini. Sebenarnya kori juga, cuma gak ada yang tahu. Saya orang yang gak pernah ria. Mungkin kita ibadah nggak boleh ria ya. Saya gini-gini sebenarnya kori. Muammar pun gak kenal sama saya. Ya, saya pernah ikut MTQ dulu tahun berapa ya? Tingkat RT saya, tingkat RT. Pesertanya ada 5, 3 ampok, 1 mati. Saya menang. Kena prank. Ya, yang jelas saya ingatkan, di bulan puasa ibadah amalan yang paling bagus di antara baca Quran. Pak, saya nggak ngerti tajwidnya, baca nggak apa-apa. Jadi Quran itu baca, memang perintahnya baca. Kedua, pelajari isinya, lalu kita amalkan kandungannya, itu aja beres. Quran dibaca, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu akan Quranul Karim, nah, pada hari kiamat dia akan datang sebagai penolong bagimu. Tuh. Jadi yang akan menyelamatkan kita nanti Quran yang kita baca. Jangan Quran nggak pernah dibuka-buka. Baca Quran nggak perlu banyak-banyak. 1 malam 1 surah, nggak apa-apa. 1 malam cuma 3 ayat, nggak apa-apa. 1 malam cuma 5 ayat, 10 ayat, nggak apa-apa. Sedikit yang penting berkesinambungan. Ketimbang kita baca Quran malam pertama Ramadan 1 juz, 30 juz, besok malam kedua kagak ngaji lagi. Kenapa? Udah 30 juz kita baca. Jadi bukan itu. Quran kita baca walaupun sedikit, bertahap. Halo? Halo? Ada suaranya?
Ini kalingan tembok saya susah nyapanya nih. Bang Piri jangan tidur kan? Jangan tidur, saya ceramah jadi tidur ya kan. Jadi sebenarnya saya orang sini ya, saya sebenarnya orang sini, yang gede di sini, sekolah di sini, bandel di sini, kencing di sini, ya kan. Sekarang aja nih, tahun 2024 udah heterogen, ya kan, udah multi komplek, ya kan, siapa aja ada, ya kan. Ada Jawanya, ada Sundanya, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. 135 juta penduduk Indonesia. Ding 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 ding. Tukang melodi. Nah, Bapak Ibu, jadi kembali kita nikmati perjalanan Ramadan sebentar lagi. Kurang 4 hari atau 5 hari lagi. Ya, kita habis pemilu nih. Ya, kita habis pemilu nih. Sekarang masih siapa kayak yang mau jadi presiden, ya kan? Begitu. Jangan bingung masalah partai ribut, masalah bendera ribut. Ya kan, dapat duit kagak, diberi beras kagak, pada ribut. Caleg gagal, jalanan ditutup. Wah, serem bener. Nyumbang batako, nyumbang buat jalan, kagak naik, tutup jalanan, dipagar jalanan. Ada yang begitu ada, ya. Orang kalau udah kasih mau udah kayak lillahi ta'ala ya, jadi ambil lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebentar lagi kita akan datang Ramadan. Kita isi Ramadan dengan semaksimal mungkin. Jangan kita main-main Ramadan. Ya, full puasa, ibadahnya full malam hari. Kita dirikan qiyamul lail, sunah-sunahnya, baca Qur'annya, i'tikafnya, tadarusnya dan sebagainya, dalam rangka menikmati perjalanan Ramadan. Dan tadi saya bilang kita nggak akan pernah ketemu lagi puasa tahun depan. Umur kita nggak tahu. Semua serba titipan Allah. Umur titipan Allah. Semua serba titipan Allah. Hingga ada yang semua yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Kekayaan khoyali namanya. Pangkat, kejayaan khoyali, semua yang kita miliki, kekayaan, tahta, jabatan, apa yang kita sandang di pundak kita, semuanya itu khoyali, bukan hakiki. Karena semuanya akan berakhir pada almarhum dan mantan bekas. Cuman kiai doang yang kagak ada bekasnya. Saya nggak mau lama-lama ya, nggak mau lama-lama, karena yang penting silaturahmi sudah saya tunaikan kemarin atas permintaan dari saudara kita Bang Marnex. Alhamdulillah, saya doakan semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibunya semuanya pada sehat badannya. Saya doain nih umurnya pada panjang, ya kan, 150 tahun. Panjangan. Saya doain 150 tahun. Mau Iwan, saya doain umurnya panjang 150 tahun. Mungkin 150 tahun. Kagak mau. Emang saya kalau doain orang saya sebut nominalnya nggak ada yang amin. Tapi kalau doain begini, saya doain ibu panjang umur, amin Pak Ustadz. 150 tahun ya Bu. Turun tangannya. Kagak mau nominalnya disebut. Jadi memang semuanya rahasia Allah. Udah, kita minta umur panjang, sehat di dalam taat, itu aja. Buat apa umur panjang kalau nggak ibadah? Buat apa umur panjang kalau sama masjid nggak kenal, musola jauh, ya kan? Yang penting kita umur pendek, mau panjang kita gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, kiranya mohon dibuka pintu maaf ya seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.